syukur kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Puji syukur kanu maha agung ya Allah pangraksa jagat. Girimis cita nasi lantangan yang unyar di juruna negeri bilang lagu kasih bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bara Wisata, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah agar terhindar dari penularan COVID-19. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Dani Braco dalam program Bincang Wisata, di mana merupakan program dari Dinas Pariwisata atau Dispora Kabupaten Tasikmalaya yang akan menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa yang mumpuni di bidangnya masing-masing dan kita ajak berbicara atau berbincang-bincang mengenai kepariwisataan. Baiklah, untuk episode kali ini sudah hadir seorang mojang, seorang mojang ya, seorang teteh. Beliau adalah dosen Akbar Siliwangi Tasikmalaya, dosen Unper juga Universitas Perjuangan. Beliau mengajar komunikasi bisnis, kemudian founder sekolah komunikasi Miracle. Pasti tidak akan asing lagi siapakah gerangan. Inilah dia, Teh Lucidian Rosalin. Halo Teteh. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Senior bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat banget. Pokoknya tetap Pisan. Semangat ya. Oke, tetap ya. Salam sehat, salam semangat. Sudah lama ya. kita nggak ketemu ya? Iya, dan alhamdulillah kita dipertemukan di sini ya berkat dalam rangkaian acara yang luar biasa sekali pada siang hari ini ya. Ini berkat Dispora ya. Ya. Dispora dari Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Pisan, ini apa namanya? Kita sudah lama ya, ratusan tahun nggak ketemu ya. Iya, 3 abad ya. 3 abad. 3 abad setengah malah ya. Baik Teh. Teteh ini seorang akademisi ya Teh ya. Ini saya akan mengajak Teteh untuk berbincang mengenai kepariwisataan tentunya ya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol aja. Diskusi ya kan? Pokoknya let it flow aja, santai aja. Oke. Ini bukan ujian loh Teh. Seperti ujian, ini deg-degan ya. Baik, ini Teh ada persoalan nih ya. Menurut Anda nih sebagai seorang praktisi, bagaimana sih kondisi kepariwisataan di masa sekarang, di masa pandemi ini? Oke, baik. Berbicara mengenai masa pandemi karena COVID-19, betul. Sektor pariwisata ini merupakan sektor yang sangat terdampak. Kenapa? Karena pandemi ini memang membuat border atau membuat penghalang antara people to people. Orang dengan orang tidak bisa bertemu karena penularan dari COVID-19. Dan ini semua memberikan dampak yang sangat besar untuk industri pariwisata di dunia, Indonesia, bahkan di Kabupaten Tasikmalaya ya. Ini lebih spesifik lagi ya. Lebih spesifik lagi. Bahkan juga ada data dari BPS dan data dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bahwa selama pandemi ini di masa tahun 2020 ada 12,9 juta dari para pekerja yang terlibat di pariwisata ini yang mengurangi jam pekerjaannya. Betul. Kemudian 939 ribu orang yang sementara berhenti bekerja, bahkan 435 ribu orang yang kehilangan pekerjaannya. Waduh, artinya memang dampaknya sangat besar sekali dari pariwisata di masa pandemi ini. Kang. Beginilah ya, Bara Wisata kalau berbincang dengan akademisi itu selalu teoritis ya. Data. Semua data otentik. Semuanya betul by ya? data, betul Detail sekali. banget ya Teh ya. Iya. Oke. Teteh salah satu yang terdampak juga ya Teh ya. Dari pandemi ya. Betul. Selama ini sering pariwisata kemana nih? Kalau saya karena pandemi ya. Pandemi ini ya pariwisatanya di rumah. Di rumah. Begitu. Digital di rumah kan banyak juga ya yang memberikan layanan pariwisata digital atau juga
membuat pariwisata juga dengan anak-anak begitu di rumah. Tapi baru-baru ini saya staycation. Staycation. Jadi karena memang sudah aman, sudah divaksin, kemudian juga sudah ada peluang begitu, karena bagaimanapun yang namanya pariwisata ini adalah kebutuhan mendasar dari people, dari manusia begitu ya. Menuju indeks kebahagiaan ya. Indeks kebahagiaan. Dan ketika memang situasi kondisi aman, semuanya sudah divaksin, hotelnya juga aman, maka saya staycation ke hotel terdekat bersama dengan anak-anak saya. Cool. Itu adalah salah satu juga untuk mencapai indeks kebahagiaan lahir dan batin begitu ya, Kang Mantap Dani. sekali ya. Kalau Benih ngobrol dengan Teteh ini selalu menimbulkan rasa aura yang positif gitu ya. Baik nih Teh, kita lanjutkan Teh ya. Nih, apakah sektor pariwisata masih memiliki prospek nih ya Teh ya di masa yang akan datang? Apakah cukup menjanjikan secara ekonomis, khususnya dari sudut pandang perempuan dan praktisi komunikasi? Nah, ini kita berbicara mengenai praktisi perempuan bagaimana nih? Baik, yang pasti seperti yang tadi saya sebutkan, bahwasanya yang namanya pariwisata ini di masa mendatang itu memiliki prospek yang sangat positif, Kang Dani. Kenapa? Yang pertama adalah setiap manusia, everybody, all the people, itu sangat butuh sekali pariwisata. Itu adalah kebutuhan mendasar dan juga menjadi salah satu indeks kebahagiaan. Jadi hampir samalah dengan kebutuhan kita makan, pariwisata juga sama begitu. Betul. Kemudian yang kedua, prospek ini adalah karena selama 2 tahun ini kita berada di rumah. Jadi orang-orang itu penuh dengan kebosanan begitu, dan memang menantikan kapan timing yang tepat untuk melakukan pariwisata. Bahkan saya pribadi, saya pernah survei kepada teman-teman saya, mereka sudah mengagendakan ini Kang Dani untuk setelah semuanya aman, semuanya divaksin begitu ya, terlihat kondisi situasi aman seperti sekarang juga pariwisata sudah mulai dibuka, maka mereka sudah mengagendakan rencana pariwisata. Artinya ke depannya pariwisata ini akan sangat prospektif. Tapi memang ini Kang Dani yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya sekarang ini sudah berubah ya, paradigma orang ini kan sekarang sudah mulai dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi orang ini sekarang pariwisata tuh milih gitu. Milih mana yang kira-kira memang aman, mana yang kira-kira nyaman, sehingga memang ketika berpariwisata itu terhindar dari virus COVID-19. Salah satunya adalah dengan CHSE. Ini yang memang harus disambut, harus secepatnya juga nih teman-teman penggiat industri pariwisata untuk bersiap tentunya juga menerima prospek yang positif sesaat lagi ya, dengan memperlengkapi diri dengan sama-sama tentunya CHSE, bagaimana clean heart, kemudian safety, kemudian environment sustainable, ini dijalankan dengan baik begitu, sehingga ketika semuanya sudah aman nih, sudah divaksin, pariwisata sudah mulai boleh, maka ketika semuanya sudah siap dengan CHSE tersebut, ini juga menambah trust dari para calon wisatawan. Waduh, ini panjang lebar ya. Tapi sejauh ini pernah merasakan ya, udah merasakan perbedaannya sebelum, sedang, dan sekarang sedang gencar-gencar sudah ada CHSE. Kerasa banget gitu. Kerasa banget. Apalagi program vaksinasi yang dilakukan di Indonesia ini merupakan salah satu program yang mempercepat semuanya kembali normal. Amin, semuanya bisa beraktivitas, termasuk dari pariwisata. Artinya kita semua ini harus mendukung program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah nih. Kenapa? Karena dengan program vaksinasi ini semuanya akan back to normal, kembali ke normal ya. Dari mulai aktivitas, pariwisata, pendidikan, perekonomian. Jadi intinya memang startingnya adalah di vaksinasi, Kang Dani. Kalau saya rasakan kalau dulu, sekarang dan ke depan itu memang ada perbedaan. Tetapi satu hal bahwasanya pandemi ini mengajarkan kita banyak hal, Kang. Salah satu aspek positifnya kita jadi terbiasa untuk hidup sehat, selalu mencuci tangan, memikirkan kesehatan kita pribadi. Nah, ini juga harus ditangkap oleh teman-teman di industri pariwisata, bagaimana untuk menyediakan tentunya fasilitas pariwisata ini yang memang tadi bersih, sehat, aman, dan nyaman. Betul sekali Kang Dani. Mantap sekali ya. Tapi memang sekarang masyarakat sudah berpikir, sudah berubah ya, demi menghadapi pandemi ini ya. Mudah-mudahan kita doakan semua cepat pulih kembali ya Teh ya, biar semua aktivitas totalitas kembali. Ya, betul mungkin sekali, Kang warga Dani. masyarakat
sudah gabut mungkin ya. Betul. Gabut. Sudah 2 tahun ini kan Iya, betul-betul secara ya. stay at home, Oh, iya. nothing to do, nggak ada yang dilakukan. Tapi Baik. ya itulah kalau saya melihat sekarang kan kasus dari COVID juga semakin melandai, Kang. Ini salah satu bukti bahwasanya Indonesia insya Allah ke depannya ini saya sangat optimis sekali. Ya. Indonesia ini akan zero kasus begitu Amin. ya. Apalagi Ya, didukung amin. vaksinasi nih bareng-bareng, ayo kita vaksin Iya, gitu. betul. Kemudian kebiasaan tadi yang namanya 3M, 5M itu dilaksanakan bareng-bareng. Jadi memang ini tidak hanya pekerjaan pemerintah, tetapi ini harus didukung oleh Seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. biar kita semuanya kembali normal. Baraya Wisata gitu kan. jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan untuk terhindar dari penularan COVID-19. Betul kan Teh ya? Betul, kayak kita Oke. kan jaga jarak ini. Iya ya. Walaupun jaga jarak tapi tetap kita komunikasi ya. Betul sekali Kang Dani. Baik, kita lanjutkan nih Teh ya. Menurut Teteh nih, pentingnya keterlibatan insan akademisi terkait dengan sinergitas pentahelik yang juga Oke. melibatkan pelaku bisnis, pemerintah, komunitas dan media ya. Bagaimana pendapat Teteh dengan pernyataan tersebut? Baik. Saya sangat sepakat sekali nih, Kang, bahwasanya pentahelix atau kalau saya singkat ABG CAEM ya. ABG CAEM itu akademisi, Aha. kemudian bisnis ya, para Bisnis. pelaku bisnis, kemudian G-nya government, C-nya community, M-nya media massa. Ini wajib untuk berkolaborasi. Bersinergi ya. Bersinergi. Karena memang di era revolusi industri 4.0 itu ada 4C, Kang. Bagaimana kita bisa bertahan di era revolusi industri 4.0 itu 4C. Yang pertama adalah critical thinking. Oke. Kemudian creativity dan inovasi. Wow. Lalu kolaborasi dan komunikasi. Nah ini dia. Komunikasi. Artinya dibutuhkan kolaborasi. Tetap ya, kreativitas. komunikasi ada ya? Komunikasi ada. Selalu Oh, always, tidak pernah never Oh, itu kalau baik. komunikasi ya. Artinya bahwa pariwisata ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi ketika pentahelix ABG CAEM ini bareng-bareng menyatukan hati, menyatukan langkah, satu visi gitu, maka akan terjadi perubahan yang sangat cepat. Betul sekali. Artinya akademisi supporting dengan keilmuan yang seluas samudra begitu ya. Kemudian bisnismen juga terus kreatif gitu. Government dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak, community juga sama. Selalu menciptakan hal-hal yang berbau kreativitas, inovasi dan tidak lupa media. Nah, ini yang paling penting sekarang adalah di era 4.0 ini adalah media yang akan menjadi ujung tombak bagaimana promosi dengan berita positif, dengan berita yang penuh semangat mengabarkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, hai, kita aman untuk berpariwisata. Mari kita Betul. sama-sama happy bareng-bareng, tetapi dengan sehat bareng-bareng. Begitu, Betul, kan? saya setuju dengan Mbak. Gimana Baraya Wisata juga pasti setuju ya Teh ya dengan pernyataan Teteh barusan. Dan ini seru sekali ya berbicara mengenai pariwisata dari segi akademisi ya. Baik. Kita lanjutkan ya Teh ya. Siap, Kang. Nah Teh ya, bagaimana sebaiknya nih ya akademisi berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya. Secara Baik. Kabupaten Tasikmalaya itu luas Luas banget. ya, 39 kecamatan. kecamatan, 351 desa ya. Betul. Wah, luas sekali ini ya wilayahnya. Baik, berbicara mengenai akademisi. Jadi di Pentahelix atau ABG CAEM ini masing-masing memiliki kontribusi, masing-masing memiliki peran. Adapun peran akademisi sendiri dalam bagaimana pembangunan pariwisata itu ada dua, Kang Dani, kalau Betul. saya lihat. Yang pertama, bahwasanya akademisi ini memiliki satu gerbang. Gerbang untuk mencetak generasi kita untuk dia lebih memahami pariwisata lewat pendidikan. Oke. Untuk mencetak bagaimana generasi kita untuk mencintai pariwisata kita, Betul. mengembangkan, bahkan menjadikannya ini sebagai satu sumber kesejahteraan. Karena pariwisata itu prajna arta buana. Waduh, apa tuh? Pariwisata ini akan memunculkan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Kang. Wow. Artinya lewat pariwisata betul sekali bahwa di Indonesia sekarang mulai pariwisata ini menjadi satu sektor pertama, kedua yang menjadi andalan ya di Indonesia. Karena memang betul pada prinsipnya prajna arta buana. Nah, bagaimana akademisi ini menciptakan generasi-generasi yang kemudian dia aware, dia peduli tentang wisata. Okay. Ya, satu, dia mencintai, dia tahu, dia kembangkan dengan creativity, bahkan bisa menjual pariwisata itu sendiri. Mantap. Dan pendidikan, Kang, pendidikan mah bisa langsung ribuan orang, ratusan orang, bahkan jutaan orang atau ratusan juta orang bisa difahamkan melalui kontribusi daripada akademisi ini, Kang. Nah, ngomong-ngomong masalah ini, Teteh setuju nggak kira-kira kalau seandainya meskipun si salah satu misalnya kampus bukan jurusan pariwisata, tapi diberikan pengetahuan pariwisata, setuju nggak sih? Wah, itu mas setujunya Setuju banget 200%, Kang. Kenapa Karena sampai 200?
Karena begini, bagaimanapun cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman juga ya. Cinta tanah air itu adalah kewajiban kita mencintai tanah air kita. Artinya kita dilahirkan di Indonesia, kita dibesarkan di Indonesia, kita menghirup udara di Indonesia. Salah satu bukti kecintaannya adalah bagaimana kita menjaga Indonesia ini. Dan yang perlu kita jaga di masa sekarang ini adalah pariwisata ini. Menjaga nggak cuma mengkip begitu saja, tidak. Tetapi yang ada action kan? Ya, apalagi anak-anak remaja. Kalau menurut saya salah satu bukti cinta tanah air dengan mempromosikan pariwisata kita, itu salah satu bentuk bagaimana menjaga kekayaan, bagaimana menjaga tanah air kita, Kang Dani. Baik. Selama ini Teteh sendiri udah pernah melakukan promosi nggak nih? Jelas ya. Kalau saya di setiap kesempatan ada berbicara, karena kalau untuk saya pribadi berbicara ini adalah satu momen untuk kita saling mengingatkan di dalam kebaikan, begitu ya Kang ya. Betul. Saya misalnya mengajar auditing gitu Kang, tapi saya bahas dulu nih pariwisata, saya bahas dulu Indonesia, saya bahas dulu Tasikmalaya gitu. Wah, luar biasa. Jadi itu ada nih. semacam kutil lah, kuliah 3 menit gitu ya, sebelum perkuliahan tuh dimulai. Tapi bukan dari kultum kan? Kadang-kadang kultum, kalau emang bahasannya panjang kultum gitu ya, 70 menit kan, kadang kuliah 70 menit. Nah, kembali ke peran akademisi Kang. Itu yang pertama adalah tadi ya, bahwa akademisi ini berperan untuk mencetak generasi-generasi jutaan manusia, ratusan juta manusia di Indonesia untuk dia sadar tentang pariwisata di Indonesia. Yang kedua, bahwasanya akademisi ini memiliki pengetahuan seluas samudra Kang. Di mana pengetahuan ini kemudian dikembangkan melalui penelitian-penelitian yang kemudian diuji secara ilmiah dibandingkan dengan fakta dan kenyataan yang kemudian akan menghasilkan satu formulasi. Formulasi yang tepat untuk bagaimana kita mengembangkan nih pariwisata di Indonesia. Kenapa? Karena memang akademisi selalu melakukan dengan cara survei, observasi, riset teruji ya? lah, betul. Data-datanya ini teruji, bisa dijadikan sebagai salah satu solusi. Acuan juga bisa. Acuan, solusi, resep, formula gitu ya, untuk kemudian menjadi salah satu problem solving lah dalam masalah pariwisata di Indonesia. Jadi itulah peran dari akademisi, makanya para akademisi semangat ya. Mantap. Untuk melakukan hal-hal terbaik nih untuk pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya. Iya, keren sekali nih. Tapi Teteh, kita akan tahan dulu nih Teh nih. Siap. Saya punya persembahan, keren, alhamdulillah. Persembahan akan membikin hati itu tenang gitu ya. Betul. Serasa kita dari Jawa Barat, itu akan terasa feel-nya ketika mendengarkannya. Ini ada persembahan lagu tradisional atau lebih ke ini ya, dari Sakata nih. Oh, Sakata. Kalau kita berdua beri 2 kata. 2 kata. Iya, Mas Sakata. Iya, Mas Sakata. Baik, ada Kang Hari, sudah siap ya Kang Hari ya? Oke. Lagunya apa nih? Es Lilin. Aduh, Resep Abdi pas banget favorit, ya. Es Lilin mah terbaik. Mangga. Es lilin mah suka jadi abdi isin junjunan sama kadoga sok isin muda dibantun mah cucu nggak suka jadi abdi isin junjunan samar kaduga sok isin mah tengah jadi.
cucu kalapa muda dibantu mah cucu didorong-dorong api sieun kunjunan sama taduga sok isin mah tengah jadi. Waduh, gimana nih Es Lilin sudah nyampe ke hati? Sampai ke hati janten bingah. Bingah ya, alhamdulillah ya. Tembang-tembang Sunda teh meuni Tiis kana hate. Pertama denger lagu Es Lilin kapan sih teh? Wah, waktu baru lahir Baru lahir langsung Es Lilin. Aduh, modern sekali. Anda Junda banget berarti. Leres pisan, Kang. Kita langsung tanya lagi ya teh ya. Siap, Kang. Nih, sebagai akademisi ya. Yalah. Akademisi melakukan berbagai risetnya, tehnya, dan pengabdian masyarakat berkaitan pengembangan pariwisata agar pembangunan pariwisata berbasis penelitian. Nah, seringkali si peran hasil penelitian tidak dimanfaatkan dalam pembangunan pariwisata nih teh ya. Apakah diperlukan komunikasi dan kerjasama antara dinas pariwisata dengan akademisi dalam pengembangan pariwisata? Bagaimana pendapat seorang Teh Lucy Dian Rosalio? Baik, ini pertanyaannya luar biasa. Panjang nih, ya. Kang Denny. Wow, Berbobot sekali. Berbobot sekali ya. Betul sekali, berbicara tentang akademisi ini memiliki satu kewajiban yang dinamakan Tridharma perguruan tinggi ya. Iya. Yang pertama adalah proses pengajaran, kemudian proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Betul. Dan itu memang diwajibkan. Ya. Jadi setiap akademisi, setiap dosen itu wajib untuk melaksanakan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini berlangsung terus-menerus. Cuma betul sekali apa yang Kang Daniela katakan bahwasanya ini semua baru sebatas ke outcome ataupun luaran yang sifatnya hanya publikasi. Yang sifatnya baru sebatas informasi. Betul. Begitu. Misalnya ditampilkan di jurnal begitu ya, di media massa begitu. Jadi masih di tataran informatif saja. Tapi actionnya belum ya? Nah, ini dia. Ini alhamdulillah dengan adanya kita berbicara begini kan, jadi kita mencoba untuk membangun satu solusi begitu ya. Betul. Nah, untuk ke leveling implementatif ini masih belum maksimal kan. Artinya kan butuh jembatan. Kira-kira yang tadi ya saya katakan bahwa akademis ini punya formula yang hebat karena ada teori diuji berdasarkan ilmiah, disesuaikan dengan fakta-fakta di lapangan. Wow, itu adalah satu komoditas informasi yang sangat berharga nih untuk pariwisata. Nah, sehingga memang butuh sekali satu jembatan. Kalau tadi Kang Dani katakan apakah dinas memang perlu menjembatani? Ya, wajib. Iya, wajib banget. Saya pikir memang tadi bahwasanya 4C ini di era revolusi industri 4.0 bahwasanya kolaborasi ini akan muncul ketika dijembatani dengan communication. Dengan komunikasi ya, betul. communication. Maka hasil penelitian ini wajib untuk dikomunikasikan kepada ABG Caem, Kang. Oh, yang tadi dibahas ya. Artinya kayaknya kalau saya ngebayangin ini ya perlu ada forum misalnya sebulan sekali kayak arisan gitu. Wow, mantap juga ide bagus ya Teh ya. Forum sebulan sekali misalnya untuk membahas isu-isu terkini atau hasil-hasil riset penelitian di Kabupaten Tasikmalaya misalnya. Nah, itu dibahas oleh akademisi. Nanti coba di leveling implementasinya bagaimana nih untuk bisnis ataupun untuk government gitu. Karena sayang informasi ini sudah berharga tapi kalau nggak dipakai jadi sama kayak resep gitu loh kan. Udah dikasih resep tapi obatnya nggak dimakan tidak akan terjadi perubahan. Betul. Berarti semacam doing nothing gitu ya Teh ya. Yes, betul sekali. Ngomong-ngomong masalah penelitian ya Teh ya. Teteh sendiri pernah melakukan penelitian kemana nih? Kalau saya untuk pariwisata baru mau akan, tapi memang pernah saya lakukan. Ajak-ajak ya nanti ya. Siap. Jadi penelitian memang survei observasi kecil-kecilan mengenai, nah ini bagaimana mereka setelah what is the next setelah pandemi ini mereka mau ngapain. Ternyata kebanyakan memang mau wisata, Kang. Jawabannya. Karena memang sudah 2 tahun ya kita di rumah terus ya. 2 tahun di rumah terus. Saya pernah melakukan penelitian. Ini salah satu aspek dari pariwisata juga, yaitu ke wedding organizer atau penyelenggara wedding dan event organizer, Kang. Itu terdampak sekali ya. Itu terdampak sekali dan ternyata penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat ataupun klien sekarang lebih memilih WO ataupun IO yang memang melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.
Mantap. Kalau dulu kan harga nih yang jadi inceran yang murah, kalau sekarang enggak. Harga nggak jadi masalah selama memang protokol kesehatan itu dijalankan dengan baik. Keren. Artinya ini adalah satu informasi ya kepada para WO dan IO, mari kita perbaiki bagaimana pelayanan protokol kesehatannya. Dan itu juga kerasa sekali ketika kita masuk ke undangan ya. Ya, wedding undangan, jadi semua jadi take away gitu ya. Betul. Ini makannya take away kayak gitu. Betul. Itu salah satu protokol kesehatan yang memang dari Inmendagri harus melaksanakan seperti itu kan. Luar biasa ya Teh ya, banyak perubahan, banyak hikmah ya. Dari setiap kejadian banyak hikmahnya. Banyak hikmah. Baik, Barawisata, kita lanjutkan kembali nih Teh ya. Saya mau bertanya nih ke Teteh ya. Destinasi wisata manakah ya di Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dilakukan penelitian agar terciptanya pariwisata yang maju dan berkembang menurut Teteh? Ini berbicara Kabupaten Tasikmalaya sebetulnya wah hebat sekali, kaya sekali ya. Kaya dengan gurilap ya. Betul. Kaya sekali dengan destinasi wisata alam. Dan kalau kami melihat ada banyak sekali penelitian di jurnal-jurnal mengatakan bahwa tren wisata after pandemi ini adalah lebih ke outdoor, lebih ke alam. Karena kembali lagi ke protokol kesehatan. Kalau alam ini kan artinya resiko untuk penularannya tidak begitu besar, begitu ya. Nah, maka wisata alam ini akan menjadi salah satu destinasi yang dituju. Kemudian berikutnya lagi setelah pandemi ini pun bergeser yang namanya tren untuk tadi staycation. Artinya nggak jauh-jauh gitu. Nggak harus keluar gitu keluar kota, apalagi keluar negeri, enggak. Tapi yang dekat-dekat saja begitu ya. Artinya pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya ini punya potensi yang sangat besar sekali. Kemudian yang mana nih yang harus dikembangkan begitu ya? Nah, curug, situ atau napi naon gitu. Betul. Di Tasik ini banyak. Ini memang harus fokus kan. Jadi ketika fokus minimal kita ciptakan dulu Tasikmalaya ini viral. Tasikmalaya ini menjadi tujuan wisata kota-kota sekitarnya di Jawa Barat atau bahkan Jawa Tengah, bahkan destinasi nasional. Nah, ini kita perlu ada penguatan di satu wilayah, mangga dipilih begitu ya. Kalau saya melihat Gunung Galunggung ini ikon dari dulu, tinggal dikuatkan lagi dengan tambahan narasi. Misalnya di Gunung Galunggung ini ada liwet terenak se-Indonesia yang bumbunya rahasia, hanya bisa dinikmati di Gunung Galunggung. Nah, itu kan perlu narasi, perlu penguatan. Jadi orang penasaran, apalagi sekarang kan memang eranya penasaran, eranya baru-baru, eranya viral gitu ya. Nah, ini Gunung Galunggung kembali bisa kemudian difikirkan kembali bagaimana agar bisa maksimal. Ada lagi kalau saya melihat seperti Situ Sanghyang juga itu bagus. Surga tersembunyi itu. Betul, surga tersembunyi itu bisa kemudian dikembangkan. Artinya memang perlu kita pikirkan ikonnya apa nih yang bisa menjadi magnet gitu, penarik daripada para wisatawan ini. Misalnya makanankah atau apa gitu. Sekarang ini kan kuliner udah menjadi pariwisata yang luar biasa. Nah, maka perlu ada narasi, perlu ada penguatan gitu. Satu lagi Cipatujah ini untuk menyambut pantai atau yang lainnya. Karena Cipatujah luas loh. Betul, ada pantai Cipatujah, curug-curugnya juga banyak gitu ya. Nah, ini yang fokus Cipatujah karena memang sudah ada pantai juga, ini merupakan salah satu destinasi wisata yang dicari juga oleh para wisatawan, betul. Jadi kalau nggak ke gunung, ke pantai lebih banyak yang memburu dibandingkan gunung ya. Nah, jadi Cipatujah ini juga merupakan salah satu yang perlu dikembangkan, apakah itu di akomodasinya, kemudian di sana perlu diciptakan apa gitu. Sehingga orang memang ingin ke sana. Contohnya tadi nasi liwet terenak sedunia atau se-Indonesia termurah atau apalah gitu bahasa-bahasanya. Karena kalau melihat pantai Cipatujah ini kita bisa manfaatkan banyak sekali pembangunan-pembangunan di Jabar Selatan begitu ya. Artinya bisa kita, kalau kita bilang ketika memang bosen, jenuh dengan Pangandaran begitu, ini bisa kita ambil ke Cipatujah. Wilayah sendiri. Gitu. Betul sekali. Nah, tinggal kita bebenah diri bagaimana untuk menciptakan magnetnya apa di sini. Gitu, berarti ini berbagai lapisan harus bersinergi. Bersinergi kembali. Dan perlu, kalau menurut saya, orang wisata itu karena story behind gitu. Ada cerita. Bukan behind the scene. Bukan, story behind pariwisata gitu ya. Yuk kita ke sana, ada apa di sana? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Ada apa di sana, ngapain terus di sana? Berapa lama di sana gitu. Betul. Nah, ini penguatan narasi penguatan tuh harus dimaksimalkan. Contoh misalnya ada satu destinasi wisata di luar kota lah ya, di mana itu nasional bahkan mancanegara. Itu ada satu narasi bahwa ketika misalnya kita cuci muka di sana, maka itu akan awet muda. Dan kita berbondong-bondong, padahal airnya sama. Walau alam bisawah bener atau enggak gitu kan. Nah, orang kan selalu seperti ada itu. Salah satu spot objek wisata tuh di daerah Jatiwaras tuh ya.
kalau seandainya berenang di situ, katanya yang jomblo nanti dapat jodoh katanya. Nah, itu bisa jadi memang terjadi. Makanya itu perlu dipropagandakan. Oke. Disinilah peran dari Ini seperti media. apa ya propaganda ya? Ya, jadi dipublikasi gitu ya oleh media, harus benar-benar dimaksimalkan. Narasi-narasi itu menjadi penting. Karena itu menjadi satu tujuan kita untuk berwisata gitu kan. Baik, wah keren sekali ini Balai Wisata. Kita berbicara masalah pariwisata dari sudut pandang akademisi luar biasa. Panjangnya luar biasa. Pertanyaan dan jawaban itu sama-sama panjang. Betul, akademisi dan emak-emak. Oh, baik. Gitulah. Baik nih Teh, ya, saya mau bertanya lagi nih Teh nih. Sebagai praktisi komunikasi ya. Nah, ini berbicara komunikasi ya. Menurut Anda, adakah strategi atau kiat khusus dalam upaya pemulihan sektor pariwisata nih? Dalam teknik pemasaran pariwisata misalnya. Oke. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana memasarkan pariwisata setelah pandemi ini, what is the next itu ya? What's the next, yang pertama adalah sekali lagi memang ada sesuatu yang interesting, ada yang menarik begitu. Yang pertama memang perlu diciptakan karena secara pendapatan ini menurun sekali ya, termasuk okupansi hotel itu kan sampai asalnya di 90%, sekarang 2 digit ya, udah alhamdulillah kalau sekarang 2 digit ya. Artinya yang pertama memang sebelum ke promosi pemasaran perlu adanya tambahan di kreativitas, baik itu di produknya atau di kemasannya kan. Oke, lebih ke produk dan kemasan. Betul. Contoh misalnya kayak produk tadi sudah saya singgung juga bahwa hotel-hotel mulai nih launching, diskon misalnya khusus hari apa 50% untuk staycation atau WFH work from hotel misalnya gitu. Itu di launching gitu. Jadi orang yang memang minimal keluar rumah deh gitu ya, tapi bisa sambil kerja gitu. Ke hotel. Nah, itu adalah salah satu produk yang memang penuh dengan kreativitas gitu Kang. Kemudian kalau sekarang juga saya lihat memang karena pandemi ini kita mengurangi resiko, perlu juga memang meluncurkan produk-produk seperti mini tour gitu. Jadi tour cuma untuk 10 orang, 5 orang bareng teman-teman aja yang udah kita kenal gitu. Yuk kemana gitu. Nah itu juga salah satu produk yang inovatif kalau menurut saya begitu Kang. Lalu berikutnya lagi yang perlu dibidik di masa after pandemi ini adalah MICE. Meeting, Intensive, Conference, and Exhibition. Jadi bagaimana caranya Kabupaten Tasikmalaya ini melalui lobby siapa begitu ya, bareng-bareng lah kita ngelobi gitu. Misalnya pertemuan apa se-Jawa Barat di Kabupaten Tasik gitu ya, di Tasik. Bahkan pertemuan FESPA misalnya se-Indonesia yuk di Galunggung atau pertemuan gitu. PBB gitu di Tasik gitu ya. Bisa aja, betul di Sanghyang gitu ya, bisa-bisa aja gitu. Jadi perlu produk itu perlu inovasi di produk seperti MICE itu perlu dimaksimalkan. Lalu kemudian berbicara tentang pemasaran, ini merupakan era digitalisasi. Jadi prinsipnya change or die gitu ya, berubah atau mati. Kalau kita nggak berubah ya akhirnya mati ya, betul. Ini sekarang revolusi industri 4.0 di mana kita bisa memaksimalkan perangkat yang namanya media ataupun informasi, begitu Kang. Artinya memang perlu bersama-sama kita menciptakan satu promotion ya, seperti kita sekarang lagi promosin gitu ya. Video yang memang menarik, atau bahkan kalau misalnya multiplier effect ataupun efeknya pengen lebih besar lagi, kita perlu ada satu endorsement. Artis yang lagi viral promosi ini atau dia datang ke Tasik misalnya promosi makanannya di Piorang Kadia gitu ya. Piorang Kadia tesawios cek mangga diantos di Tasik misalnya gitu. Kenapa? Karena multiplier efeknya akan besar sekali. Ya begitulah, makanya banyak sekali endorsement gitu. Dan ini memang perlu ada satu gerakan kalau menurut saya juga untuk media ini ya, tadi balik lagi ke akademisi. Misalnya perlu di launching satu hari apa gitu ya, nanti momennya dicari yang monumental sekali, bahwa bareng-bareng di hari itu kita wajib mempromosikan di media sosialnya pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya. Mau SD, SMP, SMA bareng. Ini ide yang bagus luar biasa ya Teh ya. Bareng misalnya, atau seminggu adalah minggu pariwisata misalnya gitu, atau bulan pariwisata, maka mau nggak mau. Atau misalnya ada penariknya hadiah, nanti yang paling captionnya, fotonya selama jangan sehari, seminggu biar dia terus-terusan ya upload gitu ya. Ada giveaway gitu ya. Ada giveaway gitu. Artinya memang kita perlu memaksimalisasi kalau untuk pemasaran ini, satu dengan jangkauan pemasaran yang lebih luas melalui media. Kemudian konten dari media itu juga perlu difikirkan, aspek keindahannya, termasuk aspek endorsement itu juga saya pikir
sudah saatnya Kabupaten Tasik melakukan itu agar memang multiplier efeknya akan lebih luas dan lebih luas lagi. Mantap Begitu kan? sekali ya Allah, luar biasa banget berbicara masalah pariwisata dengan Semangat ya kalau akademisi. mama ya. Semangat banget ya isinya, apa yang mungkin Barawisata nggak kepikiran ke situ udah kepikiran sekarang ya. Seperti tadi Mudah-mudahan. apa namanya? Dari WO lah, kemudian dari segi mana, staycation dan segala macam itu mungkin akan terbuka semuanya. Mudah-mudahan juga perubahan cepat terjadi. Gitu Amin, ya. amin ya rabbal alamin. Saya yang lupa. Apa tuh? Ini penting. Apa ya? Lupa nih. Kuliner. Kuliner. Berarti masuk ke gastronomi ya itu ya? Ya, kuliner kan masuk ya di Masuk, pariwisata masuk. nih. Teman-teman kuliner ini memang satu harus menciptakan penamaan makanan yang spektakuler begitu ya. Resep-resepnya juga harus Contohnya? betul-betul, misalnya Bugis viral apa Bugis, gitu ya. mie goreng setan gitu ya? Gitu misalnya. Ditambah memang mau nggak mau tadi ya era sekarang ini pandemi ini juga banyak orang yang memang stay at home. Artinya restoran ini biar bisa bangkit lagi memang wajib hukumnya kalau menurut saya untuk memang dia melayani take away dan dia bekerja sama dengan marketplace yang lain Betul. agar memang tetap bisa berjalan. Begitu Kang. Gitu ya. Jadi intinya kuliner juga harus diperhatikan berarti ya? Iya, Oke. betul sekali Kang. Baik Teteh, aduh kayaknya luar biasa sekali ya berbicara mengenai pariwisata dengan seorang akademisi. Nah, saya sekarang mau ada games nih. Tapi ini ada game segala Kang. Games-gamean ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan cepat dan Oleh tepat. saya? Ya iya, masa sama saya. Aduh, ya ampun, dengan kira sama Teteh itu ngejawabnya. Teteh tinggal pilih salah satu aja, Siap. mana yang menurut Teteh sesuai dengan kepribadian Teteh. Siap, Ya. oke. Bisa ya? Siap. Oke, saya mulai ya. Yang pertama, MC atau mengajar? Mengajar, Cerita rakyat atau drakor? cerita rakyat. Sayur lodeh atau cream corn soup? Lu deh, Dansa atau ketuk tilu? Dansa, Oke. Putri Noong atau pralin? Putri Noong, Oke, kebaya atau kimono? kebaya, Curug atau pantai? pantai, Perkotaan atau perdesaan? perdesaan. Waduh, keren sekali nih seorang akademisi cinta tanah air ternyata Tapi ya. dansa Alhamdulillah. Dansa dikit ya. Oh, jadi selain dikuatkan dengan tradisional, ada juga sisi modernnya ya. Ya, itu juga kemasan Kang agar tradisional ini bisa diterima juga oleh generasi modern seperti sekarang Kang. Oke, Wajib baik. dikawinkan itu Kang. Luar biasa sekali para wisata. Kita berbincang dengan Teh Lucy Diano Salin, di mana beliau sangat aktif sekali di bidang akademisi, kemudian MC juga ya Teh ya. Keren banget. Baiklah Teteh, terima kasih, hatur nuhun. Thank you very You much. are welcome. Sukses juga Yes. buat Dani, Kang Dani ya. Iya, Kemudian betul. sukses juga untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Iya, Sukses selalu aduh pokoknya terima ya. kasih. Pokoknya Terima sudah kasih ya. mampir ke sini ya. Siap. Sudah diinterogasi. Seru-seru nanti kapan-kapan Iya, lagi ya. boleh ya. Nanti kita hubungi Pak Kasih ya. Siap, makasih, siap. Baiklah para wisata, demikianlah program Bincang Wisata untuk edisi hari ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber yang sudah hadir. Insya Allah Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, dan kita ajak berbicara dari sudut pandang mereka masing-masing tentang pariwisata. Baiklah para wisata, terima kasih intinya dan luar biasa. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan juga agar kita terhindar dari penularan COVID-19 ya. Oke. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda semua para wisata untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube daripada Disparpora Tasikmalaya. Baiklah, jangan lupa hayu piknik Tasik. Saya Dani Braco pamit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.